Ya mungkin itu ada, tetapi itu kan tidak menjamin juga. Dan bila itu asumsi benar, mestinya juga tidak pernah ada kejahatan yang dilakukan oleh oknum militer. Ya, Hmm. faktanya kan ada kan, bahkan baru lalu ada yang membunuh, ada yang memperkosa dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan juga bahwa di sana itu bukan tanpa masalah juga gitu, Apalagi pelatihan militer. mungkin ketaatan dalam sistem sosial kemasyarakatan itu beda dengan ketaatan dalam militer kan Iya, begitu. Bagaimana Ustaz Ismail melihat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kebijakan kontroversial dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer untuk dididik secara militer. Apakah ini menyelesaikan? Untuk itu kita akan membahas dengan Ustadz Ismail Yusanto yang juga bergelut di bidang pendidikan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Menurut warahmatullahi. Ustadz Ismail, apa menyelesaikan masalah anak nakal dikirim ke barak militer? Iya, semua orang pasti berharap bisa menyelesaikan masalah gitu. Cuma kan kita mesti tahu anak nakal itu disebabkan oleh apa. Ada banyak faktor di sana. Yang pertama dan yang utama tentu ini menyangkut sistem nilai yang dianut atau yang diadop atau yang yang dipahami oleh anak gitu. Karena ini hari menurut saya kalau kita bicara tentang kenakalan remaja itu sudah bukan lagi bukan lagi ala remaja gitu yang katakanlah berkelahi itu ya sekedar berkelahi. Kita pernah muda juga kan dulu. Itu berkelahi itu ya tangan kosong, satu-satu gitu. Itu gen kolonial kali itu. Zaman Kolonial. dulu. Kalau sekarang ini menurut saya ini sudah bukan kenakalan remaja karena perkelahiannya itu sudah dengan nuansa hendak membinasakan ya. Bawa celurit-celuritnya juga besar gitu. Dan begitu dia bisa mengenai lawannya itu sudah tanpa ampun seperti seolah-olah dia itu menghadapi musuh yang sangat eh, apa musuh yang sangat dibenci gitu olehnya. Jadi eh, ini mesti dipahami gitu bahwa ini menyangkut satu sistem nilai yang saya kira penuh dengan masalah gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua ada nuansa kekerasan yang melingkupi dunia remaja ini hari. Baik itu dari apa yang dia lihat khususnya melalui sosial media maupun yang dia lihat di dalam kehidupan keseharian gitu. Kemudian yang ketiga adalah satu persepsi yang salah selama ini bahwa mereka itu masih dianggap sebagai kanak-kanak gitu. Sering disebut dengan istilah di bawah umur. Padahal mereka itu sudah jauh di atas umur dalam pengertian bahwa mereka itu sudah dewasa sesungguhnya. Apalagi kalau kita menggunakan tolok ukur syariah itu kan batas dia mukallaf itu adalah ihtilam. Jadi ketika anak laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, itu harus dianggap sebagai mukallaf. Ketika dia harus dianggap sebagai mukallaf, maka mestinya dia harus menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, ucapan maupun tindakan. Nah, persepsi semacam ini itu kita lihat tidak ada pada diri anak-anak itu. Apalagi kemudian faktanya memang ketika dia melakukan kejahatan lalu ada excuse seolah-olah itu bisa dimaafkan oleh karena masih di bawah umur gitu. Dan karenanya kemudian tidak ada hukuman yang setimpal gitu. Dia membunuh misalnya, tapi dianggap sebagai anak di bawah umur, maka tidak berjalan itu hukuman bagi orang dewasa yang membunuh. Nah, ini kan kekeliruan besar. Nah, saya kira faktor-faktor ini tuh harus diadres, harus dikupas terlebih dahulu, dicari akar masalahnya dan solusinya. Sebab jika tidak, maka
pembarakan mereka itu bisa menimbulkan implikasi lain gitu. Apa misalnya bahwa dia itu alih-alih semacam mendapatkan punishment, malah mungkin mendapatkan keistimewaan karena dia Mhm. pernah dilatih secara militer. Kemudian bukan memunculkan sebuah pribadi yang welas asih, pribadi yang lembut gitu, lembut hatinya maksudnya, tapi menjadi pribadi yang lebih garang gitu, lebih keras Tapi gitu. kan semua pihak tahu ya ada Ya, nilai-nilai positif di, ya, militer ya ya, seperti kepatuhan, ya, kedisiplinan, ya, kemudian, apalagi misalkan kalau kalau, kita lihat, ketaatan kepada ya, aturan, ya, yang ini yang dianggap, tidak ada ya, atau hilang pada ya, anak-anak nakal ya, itu ya, ya, eee, apakah, nilai-nilai ini tidak bisa diambil oleh mereka ketika mereka itu ada di barak militer? ya. Bila asumsi itu, ya mungkin itu ada, tetapi itu kan tidak menjamin juga. Tapi dan bila itu asumsi benar, mestinya juga tidak pernah ada kejahatan yang dilakukan oleh oknum militer. Ya, Mmm, faktanya kan ada kan, bahkan baru lalu ada yang membunuh, ada yang memperkosa dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan juga bahwa di sana itu bukan tanpa masalah juga gitu, mhm. Apalagi pelatihan militer. mungkin ketaatan dalam sistem sosial kemasyarakatan itu beda dengan ketaatan dalam militer kan Iya, begitu. heeh. Bagaimana Ustaz Ismail melihat itu? Ketaatan dalam militer itu kan ketaatan komando Mmm, gitu. Nah sementara anak-anak ini kan dia bukan militer. Maka sebenarnya, eee, membangun kesadaran yang substansial, yang transendental, nah gitu, itu penting sekali. Balik lagi kepada tadi itu, bahwa musti ditanamkan kepadanya bahwa dia itu sebagai hamba Allah ketika dia sudah balik mukallaf, dia harus bertanggung jawab gitu. mhm, Dia terikat. Nah, terikat kepada apa? Ini balik lagi kepada tolok ukur. Nah, tolok ukur ini hari itu kan absurd ya, apa, kabur gitu. Apa sih yang harus dipegang oleh mereka? Etika apa? Aturan apa yang harus dipegang? Ketika dia itu bermusuhan dengan, eee, murid sekolah lain, kenapa dia bermusuhan gitu? Apa makna dari perkelahian itu? Itu kan sesuatu yang mestinya bisa dibikin clear oleh oleh pendidik gitu. Tapi ini hari kan nyatanya mereka melakukan itu terus-menerus bahkan, ada kecenderungan level perkaliannya itu turun. Maksudnya dulu sering dilakukan oleh, SMA atau mahasiswa, sekarang SMP bahkan SD. mmm, Di beberapa tempat kan SD juga tawuran gitu, kan mhm. mengerikan sekali. Belum lagi yang Nah, membuli teman-temannya sendiri. iya, kan ada juga yang memperkosa temennya Iya, gitu. kalau kita lihat kalau bicara Mmm, anak sekolah, mmm, itu kan berarti produk dari sebuah sistem kebijakan iya, pendidikan. Nah, kalau anak sekolah sekarang ya salah, iya, ditemui anak yang iya, nakal, iya, kemudian tawuran, iya, seharusnya kan berpikir, "Ada apa ini di iya, kebijakan pendidikannya iya, yang salah?" Dan iya, ini yang kemudian, harusnya iya, diperbaiki. Kalau iya, menurut Ustadz Ismail, terkait dengan sistem pendidikan sekarang, apa yang paling mendasar iya, kekeliruannya sehingga iya, tentu bukan tunggal ya, iya, tapi paling tidak yang paling mendasar dari sistem pendidikan yang melahirkan anak-anak seperti ini? iya. Pendidikan itu mestinya, menyentuh 2 sisi paling penting dari seorang, manusia, apa itu karakter dan yang kedua kompetensi gitu. Mmm, Dua-duanya sama diperlukan. Kita memerlukan orang-orang yang punya kompetensi tinggi ya, sains, teknologi dan sebagainya karena inilah jalan untuk kita bisa menghadapi tantangan perkembangan, bersaing dengan, masyarakat lain dan sebagainya gitu. Tapi kompetensi saja tidak cukup gitu, harus ada karakter. Karakter apa? Nah ini yang paling penting, kita harus menemukan sebenarnya karakter yang paling pokok dari seorang manusia itu apa. Kalau kita, mengacu kepada, sistem pendidikan Islam, maka jawabannya jelas, yaitu karakter sebagai, Abdullah, sebagai hamba Allah gitu. Bahwa dia itu diciptakan oleh Allah itu bukan sembarangan, dia ada maksud dan tujuan. Tujuannya itu jelas, yaitu sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya gitu. Nah makna ibadah itu apa? Makna ibadah itu ringkasnya kan ketaatan kepada semua aturan Allah gitu. Nah kesadaran semacam ini nih yang
mestinya ada sebagai bagian dari karakter seorang manusia gitu. Nah, di atas ketaatan kepada Allah itulah maka kemudian di sana ada muncul ketaatan di bidang ibadah, lalu akhlak gitu ya kan. Selain makanan, minuman, pakaian. Nah, akhlak ini kan kaitannya dengan bagaimana dia bersikap pada orang lain gitu. Jika dia itu menyadari betul sebagai hamba Allah dia harus taat kepada Allah dan karenanya harus berakhlak mulia. Saya kira se se apa, senakal-nakal kita itu ndak ada pikiran untuk katakanlah sampai ya marah, kelahi anak muda mungkin ini ya, tapi nggak sampai punya pikiran membunuh ya, dan bahkan sampai begitu rupa lah seperti yang kita lihat ini hari. Nah ini yang hilang gitu, Mmm. eee, yang hilang yang karenanya kemudian kita bisa melihat tadi sudah disampaikan, kenakalan itu sudah bukan lagi kenakalan remaja biasa, kenakalan biasa dari seorang remaja, berarti sudah kenakalan yang bahkan orang dewasa pun tidak melakukan gitu loh. Nah karenanya maka betul bahwa ini dua harus disentuh sekaligus, kompetensi dan karakter. Karakter saja juga tidak cukup tanpa kompetensi gitu kan, kita tidak dunia ini atau hidup ini tidak hanya memerlukan orang yang soleh gitu, tapi juga orang yang muslih, orang yang mampu menjawab tantangan perkembangan. Nah, jadi pembarakan siswa itu harus harus disertai dengan pemahaman kerangka persoalan yang tadi disebut. Mmm. Harus merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan yang menyentuh dua sisi ini sekaligus, karakter dan kompetensi gitu. Mmm. Kalau tidak, ini akan bisa menimbulkan implikasi yang lain nanti. Iya. Kalau sekarang ini kan begini Sat, Mhm, banyak orang tua yang khawatir terhadap iya anaknya. Maka dalam bayangan orang tua, ya anaknya harus dekat dengan agama. iya, Maka dimasukkanlah ke pesantren, pesantren. iya, Tapi sisi lain, ya orang tua juga khawatir mmm, kalau anaknya masuk pesantren, kemampuan dia untuk sebutlah mendapatkan pekerjaan, iya mendapatkan uang itu, sangat terbatas gitu ya. iya Nah, bagaimana sistem pendidikan Islam yang bisa memadukan ini gitu kan, iya ini kan semacam dilema sekarang iya ini ya. iya Saya pernah ada orang tua, yang mengatakan yang anaknya itu ingin sekolah di Al-Azhar gitu iya ya. Orang tuanya bilang, "Zaman sekarang ini sulit nanti kalau iya Alumni Al-Azhar itu sulit ya, iya walaupun ini mungkin sangat subjektif ya. iya Tapi kan kenyataannya lembaga-lembaga pendidikan ini dari segi, eee eee, kerja itu kan, sangat terbatas iya gitu ya. iya Bagaimana Ustadz Ismail melihat pendidikan Islam tuh sehingga bisa iya memadukan ini iya bagaimana gitu ya? iya. Makanya kemudian kita sering mengatakan bahwa pendidikan, yang yang sebenarnya itu memang harus menyentuh 3 sisi sekaligus. Yang pertama itu dari sisi karakter yang tadi disebut atau kalau dalam bahasa kita itu disebut sebagai saksiyah atau kepribadian Islam. Kemudian yang kedua itu sakofah, artinya sebagai seorang muslim harus memahami ilmu-ilmu yang dia itu tumbuh dengan dasar akidah Islam ya seperti, Al-Qur'an, hadis, kemudian syariah, akidah, fikih dan sebagainya gitu termasuk bahasa Arab, agar dia bisa menjadi seorang muslim yang baik gitu karena dia paham Islam Mmm. gitu. Karenanya kemudian kepribadiannya juga terjaga, cara berpikir dan perilakunya karena dia paham Islam, paham sakofah itu. Dan yang ketiga, dia menguasai ilmu kehidupan. Di dalamnya itu ada sains, teknologi gitu. Nah, ketika pendidikan itu hanya satu sisi saja, pasti bermasalah. Misalnya hanya menguasai ilmu kehidupan saja, tapi sakofa dan saksiahnya tidak ada, bermasalah. Mmm. Dan ini yang Dia mungkin pintar tapi korupsi begitu ya? ini yang sekarang banyak kita alami. Atau dia muslim tapi nggak paham Islam, Mmm. akibatnya kemudian dia baca Quran nggak bisa gitu. Akhirnya dia mengalami kesedihan luar biasa menyaksikan bapaknya sekarat dia nggak bisa berbuat apa-apa, kan Mmm. doa saja nggak bisa misalnya gitu. Kemudian sebaliknya juga jika dia hanya saksia dan sakofanya saja tapi, penguasaan sains teknologinya tidak, maka ini akan menjadi persoalan juga, yaitu dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan, modernitas ini. Kan modernitas itu kan harus dihadapi dengan sains dan teknologi ini. Nah, ini juga bermasalah dan saya kira mungkin yang dipahami oleh orang tua itu seperti itu. Ini lepas dari soal rezeki. Nah, karenanya maka pendidikan yang ideal itu sebisanya itu memang menyentuh 3 sisi ini sekaligus gitu.
disertai dengan pemahaman bahwa ar-rizqu biyadillahi wahdah gitu. Karenanya jangan khawatir kalau kita ini menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang berkarakter dan sekaligus berkompetensi, itu tidak mendapatkan rezeki. Ini penting karena ini hari ada kecenderungan juga bahwa kalau kita ini terlalu jujur susah, misalnya gitu, jujur hancur. Atau kalau kita ini terlalu berpegang kepada agama, ruang kehidupan kita menjadi sempit. Jangan lagi yang halal, yang haram saja susah, Berarti kayak gitu. kebijakan yang harus diubah itu bukan hanya pada aspek pendidikan ya, tapi Iya, juga aspek ekonomi, ekonomi, kesulitan politik, pekerjaan ya, itu kan ya, sebenarnya berpangkal dari aspek pendidikan, ya, ya, ekonomi ini ya, ya. ekonomi artinya bahwa pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Oh, Dia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk dan sebagainya. negara Di situ peran negara menjadi menjadi sangat sangat penting. penting ya. Gitu. Disitulah pentingnya negara itu berdasarkan syariat Islam. Negara yang betul-betul mengerti bagaimana mengatur masyarakatnya dengan Iya. aturan yang benar, itulah Ya, Islam. terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat kita tentang pengiriman anak nakal ke barak militer. Memang ada nilai positifnya, tapi kalau dikatakan akan menyelesaikan masalah, kelihatan masih jauh dari harapan. Nah, karena itulah kehadiran sistem Islam yang komprehensif dalam pendidikan, dalam ekonomi, politik, sampai bernegara itu sangat penting. Karena masalah ini tidak bisa didekati hanya secara parsial, tapi harus totalitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.